Meskipun baru, model masjid tersebut menunjukkan akulturasi telah terjadi pada bangunan rumah ibadah, masjid di Kaima, Sulawesi Utara. Sebagai jalur perdagangan internasional, Sulawesi Utara memiliki peranan penting. Menurut Muhammad Nur Ihsan Aziz, 2022, sebuah peta lama menunjukkan bahwa Minahasa telah dikenal sebagai salah satu kawasan yang memproduksi komoditas beras pada abad ke-16 dan menyuplainya ke Maluku. Selepas belajar Tarikah Asy-Syadziliyah kepada Syekh Hamzah di Fansur, Syekh Abdurrauf Sinkil berangkat ke Mekah dan melanjutkan pelajarannya kepada Syekh Al-Kusyasi, mursyid Tarikah Asy-Syatariyah di Mekah. Setelah menamatkan pelajarannya di Mekah dan Madinah, Syekh Abdurrauf Sinkil pulang ke Aceh dan mendirikan gubah pasulukannya. 3 orang murid ternama Syekh Abdurrauf Sinkil adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Muhyi Pamijahan, dan Syekh Abdurrahman Kelantan. Dalam kompilasi tradisi lisan disebutkan, jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa, para pedagang Arab telah terlibat aktif dalam jaringan niaga di Kema. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga membangun pemukiman-pemukiman sederhana di pesisir pantai Kema sembari menunggu angin musim untuk melanjutkan pelayaran. Maka tidak heran, jika kemudian nama Kema diambil dari kata bahasa Arab, al-haima, yang berarti tenda. Di Kema, dapat ditemukan jejak Tarikah Asy-Syatariyah yang merujuk kepada Syekh Abdurrauf Sinkil, Aceh. Di Kaima, terdapat tempat yang bernama Sinkil. Letak geografi Minahasa dan Sulawesi Utara pada umumnya sangat strategis karena berhubungan langsung dengan negeri-negeri Arab, China, Malaka, Sulu, Filipina, Maluku, dan bahkan Jawa. Dan melihat kebudayaan Andalusia dan Afrika Utara abad pertengahan telah turut singgah dalam pelayaran sebagaimana Ibnu Batutah yang terkenal. Persinggungan populasi Muslim Afrika Utara dan Semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal, telah tersebar di wilayah seperti Papua Tengah. Terdapat suku Mor, Negro, yang merupakan penduduk asli Kabupaten Nabire dan Mor Sri Lanka. Di Filipina Selatan, mereka dikenal sebagai suku bangsa Moro. Dalam catatan Mulsbergen, kita melihat beberapa kawasan pelabuhan, Amurang, Manado, Kema, dan Belang, yang penuh dengan perahu orang Jawa, Makassar, Mangindanu, dan juga beberapa jang Cina. Menurut Muhammad Nur Ihsan Aziz, kawasan Manado adalah titik kumpul bagi para pelaut peniaga dari berbagai daerah. Graafland menyebutkan sudah ada perkampungan Arab dan Muslim di pesisir Manado dan telah menjalin relasi dengan para pedagang lokal Minahasa dan asing. Di sisi lain, Manado menawarkan daerah yang ramai sebagai sebuah daerah persinggahan bagi para pelaut peniaga dari Aceh, Malaka, Jawa, Bugis, Mandar, Makassar, dan Sulu. Kedatangan Muslim di daratan Minahasa dipengaruhi pula oleh Islam dari jejaring Muslim Sumatera yang membangun relasi dengan Sulu hingga ke kawasan Laut Sulawesi. Seorang tokoh bernama Syarif Mansur, utusan dari Sumatera, disebutkan menikahi seorang puteri penguasa Maguindanao bernama Fatimah pada abad ke-15. Pengaruh Islam datang dari Sulu dibawa oleh Syekh Karim Al-Mahdum di 2 pulau selatan Minahasa, Sangihe dan Talaut. Di Sangihe, Kedatuan Kendahe telah mengenal ajaran Islam yang dibawa oleh 3 imam bernama Mahdum, Mas, Ut, dan Hadung. Sementara di Amurang, keberadaan Islam dipengaruhi oleh kedatangan orang-orang Bugis, Mandar, Makassar, Jawa, dan para pedagang Muslim Gorontalo. Demikian, Kema merupakan persinggahan ulama-ulama dan menjadi tempat berkumpul, apa yang dikenal di Jawa sebagai Wali Songo. Mereka datang dari berbagai arah penjuru mata angin.
Proses Islamisasi di kawasan Minahasa adalah aktivitas pendidikan, pemikiran, dan nilai-nilai budaya sehingga menumbuhkan dan memunculkan tokoh-tokoh intelektual lokal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tokoh-tokoh yang lahir dari tradisi Tharikah Asyatariyah yang memiliki ciri akulturasi dan toleransi dengan kebudayaan lokal sebagaimana Singkil. Hingga virus-virus kolonialis itu pun datang.